Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah, sejarah perang Khandaq menjadi bukti jika taktik umat Islam saat menghadapi musuh tidak bisa dipandang sebelah mata. Bayangkan saja 10.000 pasukan musuh takluk terhadap 3.000 tentara muslimin. Khandaq dalam bahasa Persia berarti parit. Ya, memang pada perang tersebut kota Madinah dibuat parit sebagai bentuk pertahanan. Baginda Rasulullah SAW bahkan ikut bersama para sahabat untuk menggali parit tersebut. Perang ini terjadi karena kemarahan bangsa Yahudi yang diusir dari Madinah oleh Rasulullah SAW. Mereka telah melanggar perjanjian sehingga dikeluarkan dari Madinah. Bangsa Yahudi dari Bani Nadir kemudian mencari sekutu untuk mengalahkan kaum muslimin. Lalu bagaimanakah jalannya perang Khandaq itu? Namun sebelum dilanjut ke pembahasan, mari dukung channel ini dengan menekan tulisan subscribe agar ilmu dari video ini bermanfaat serta menjadi barokah dunia dan akhirat, dan kami dapat bersemangat untuk membuat video-video bermanfaat di setiap harinya berkenaan tentang khasanah keislaman dan risalah kenabian. Perang Khandaq ini berlangsung pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah setelah pengusiran oleh Rasulullah SAW terhadap kaum Yahudi Bani Nadir. Para petinggi mereka geram dan menyiapkan koalisi dengan kaum yang juga menaruh dendam kepada kaum muslimin. Koalisi akhirnya terbentuk antara kaum Yahudi Bani Nadir, Bani Quraisy, Bani Ghatafan, Bani Murrah, dan kaum Ashja untuk menyerang kaum muslimin di kota Madinah. Bani Nadir dipimpin Salam bin Abdul Huqaiq, Huyai bin Akhtab, dan Kinanah bin Rabi. Abu Sufyan memimpin pasukan Bani Quraisy, sedangkan kaum Ghatafan dipimpin Uyainah bin Hisin dari Bani Fazarah. Bani Murrah dipimpin Al-Haris bin Auf bin Abu Harisah Al-Muri. Kaum Ashja dipimpin oleh Mir'ar bin Rukhailah bin Nuwairah bin Tharib, sedangkan komando tertinggi dipimpin oleh Abu Sufyan. Mendengar hal itu, baginda Rasulullah SAW langsung menyiapkan strategi. Musyawarah untuk mufakat dilakukan bersama para sahabat untuk mencapai strategi yang disepakati. Akhirnya muncul saran dari sahabat mulia, yaitu Salman Al-Farisi, tentang penggalian parit di bagian utara kota Madinah yang menjadi satu-satunya jalan masuk ke kota Madinah. Rasulullah SAW kemudian menyetujui usulan tersebut. Lalu kaum muslimin pun bergegas melakukan penggalian. Ulama berbeda pendapat tentang waktu penggalian ini, yaitu antara 6-24 hari. Semangat semakin terpacu karena baginda Rasulullah SAW juga turut ikut membantu. Setelah parit terbentuk, Rasulullah SAW memerintahkan kepada golongan wanita dan anak-anak untuk ditempatkan di benteng terkuat Madinah, yaitu milik Bani Harisah. Pasukan musuh yang datang kemudian dibuat kebingungan dengan strategi yang sudah dibuat. Terlebih, mereka baru kali ini menghadapi musuh dengan pertahanan menggunakan parit. Melewati parit tanpa jembatan penyeberangan tentu itu berarti bunuh diri, karena pasukan muslim akan dengan mudah menghujamkan anak panah. Semangat pasukan musyrikin yang awalnya membara untuk menang kini ciut melihat taktik yang tidak biasa ini. Namun di tengah redupnya semangat pasukan tersebut, masih ada beberapa orang yang mencoba menerobos parit yang sedikit dangkal, seperti Amr bin Abdi Wud al-Amiri yang berhasil melewati parit dengan kudanya dan langsung menantang duel. Sayyidina Ali bin Abi Thalib meladeni tantangannya dan berhasil menghuduskan pedang ke bahu Amr. Seketika itu ia pun tewas. Ternyata ada pula warga Madinah yang berkhianat dengan cara membuka daerah pemukiman di pinggiran kota yang tidak digali dengan parit. Pasukan musuh masuk dan sempat melakukan penyerangan ke rumah Rasulullah. Beruntung mereka bisa cepat dipukul mundur oleh pasukan muslimin. Setelah berlangsung selama 15 hari, perpecahan mulai muncul di tubuh kaum musyrikin. Kaum Yahudi dari Bani Nadir dan Quraisyah enggan berperang di hari Sabat, sedangkan kaum Quraisy memaksa untuk tetap berperang. Bani Quraisy pun merasa dikhianati oleh kaum Yahudi. Akhirnya persengketaan pun terjadi dan persekutuan mereka akhirnya porak-poranda. Tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan bantuan melalui pasukan angin. Udara menjadi lebih dingin dari sebelumnya, bahkan Allah juga mengirim angin puting beliung yang memporak-porandakan perkemahan mereka. Pasukan Ahzab ini pun kabur mencari pertolongan. Pagi harinya perkemahan mereka sudah kosong dengan kondisi luluh lantah. Semua perbekalan ini pun diambil pasukan muslimin sebagai harta rampasan perang. Dan pada akhirnya dengan semangat jihad kaum muslimin serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat Islam dapat memenangkan jalannya peperangan yang dipimpin oleh baginda Rasulullah SAW. Dan jika video ini membawa manfaat bagi Anda, mari dukung channel ini dengan ikhlas untuk mengetuk pintu subscribe, like, share, dan komen. Mudah-mudahan kita semua dijadikan sebagai umat Islam yang mirip dengan para sahabat Rasulullah
yaitu dapat bertemu dengan Rasulullah di jannahnya Allah Subhanahu wa taala.